Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai anak-anak yang hebat dan cerdas. Bertemu lagi bersama Pak Rahmat dalam video pembelajaran tentang jenis-jenis pecahan mata pelajaran matematika kelas 4. Anak-anak, gimana? Sudah siap untuk belajar hari ini? Semangatnya sudah ada? Nah, jangan lupa ya, siapkan alat tulis kalian. Kita akan mulai belajar hari ini tentang jenis-jenis pecahan. Sebelumnya, Bapak persilakan anak-anak untuk berdoa terlebih dahulu. Berdoa, silakan. Nah, anak-anak, di materi sebelumnya kita sudah belajar tentang pecahan. Apa itu pecahan? Bagaimana jenis-jenis pecahan? Kita akan bahas di video kali ini. Sebelumnya kalian sudah belajar tentang menyederhanakan, tentang membandingkan pecahan, kemudian tentang menentukan pecahan senilai. Sekarang kita lanjut ya untuk mengetahui jenis-jenis pecahan. Kompetensi dasar dalam pembelajaran kita kali ini adalah 3.1 menjelaskan pecahan senilai dengan gambar dan model konkret serta berbagai bentuk pecahan, biasa dan campuran dan hubungannya di antaranya. Dan 4.1 mengidentifikasi pecahan senilai dengan gambar dan model konkret serta berbagai bentuk pecahan, biasa dan campuran dan hubungan di antaranya. Adapun tujuan pembelajaran kita hari ini anak-anak ada 4. Nah, bisa kalian baca. Nah, anak-anak, kita masuk ke dalam bentuk pecahan yang pertama adalah pecahan biasa. Pecahan biasa adalah pecahan yang pembilang dan penyebutnya merupakan bilangan bulat. Nah, contohnya nih, ada pecahan 2/3. 2/3 kita sebut dengan pecahan murni karena pembilangnya atau bilangan 2 lebih kecil dari penyebutnya atau bilangan 3. Anak-anak, bilangan pecahan murni adalah pecahan yang pembilangnya lebih kecil daripada penyebut. Selanjutnya ada pecahan 5/4. Kita sebut pecahan tidak murni karena pembilangnya atau bilangan 5 lebih besar dari penyebutnya atau bilangan 4. Ya anak-anak. Jadi 5/4 kita sebut sebagai pecahan tidak murni karena pembilang lebih besar daripada penyebut. Nah, kita lanjut anak-anak ke pecahan yang kedua adalah pecahan campuran. Pecahan campuran adalah pecahan yang pembilangnya lebih besar dari penyebutnya. Anak-anak, coba perhatikan penjelasan Bapak ya. Misalkan ada pecahan campuran 3/2/5 adalah pecahan campuran. Nah, bagaimana cara kita mengubahnya ke pecahan biasa? Nah, anak-anak perhatikan ya. Pecahan 3/2/5. Pertama, kita perhatikan dulu bilangan 3-nya yang berada di depan pecahan ini. Bilangan 3 kita ubah dulu menjadi pecahan biasa. Caranya dengan mengalihkan dengan pecahan yang pembilang dan penyebutnya sama dengan 5. Kenapa 5? Karena penyebut pecahan ini adalah 5. 3/2/5. Nah, kita kali dulu. 3 kita kali dengan pecahan yang pembilang dan penyebutnya sama dengan 5 atau sama dengan penyebut pecahan campuran ini. Berarti 3 dikali 5/5. 3 kita kalikan dulu dengan 5. 3 dikali 5/5 sama dengan 15/5. Lalu anak-anak,
15 per 5 ini kita tambah dengan 2 per 5 yang tadi dari pecahan yang di belakang ini ya. Nah, 2 per 5 menjadi 15 tambah 15 per 5 ditambah 2 per 5 sama dengan 17 per 5. Jadi, bilangan pecahan campuran 32 per 5 jika kita ubah ke pecahan biasa adalah 17 per 5. Nah, anak-anak, mudah bukan? Sekarang, bagaimana caramu mengubah pecahan campuran 2 1 per 4 dan 4 3 per 7 menjadi pecahan biasa? Nah, coba kalian kerjakan di buku kalian ya. Berikutnya kita akan belajar lagi tentang pecahan desimal. Pecahan desimal adalah pecahan yang nilai penyebutnya 10, 100, dan 1000 atau seterusnya. Biasanya ditandai dengan koma. Misalkan, ada bilangan desimal 0,2 akan kita ubah ke pecahan biasa. Bagaimana caranya? Anak, perhatikan ya. Pertama, Nana, perhatikan angka di belakang koma 0,2. Ada berapa angka di belakang koma? Ya, ada 1. Jika hanya ada 1 angka saja, maka pasti penyebutnya adalah 10 atau per 10. Nah, jika di belakang koma ini ada 2, berarti penyebutnya adalah 100. Jika 3, 1000 dan seterusnya. Nah, anak-anak, kita lihat. Jika angka di depan koma adalah 0, maka kita hilangkan saja sehingga yang tersisa hanya angka 2. Lihat, 0,2. Di depan koma bilangan apa, anak-anak? Bilangan 0 ya. Kita hilangkan saja, berarti hanya tersisa satu bilangan yaitu 2. Angka 2 kita jadikan pembilangnya sehingga 0,2 menjadi pecahan 2 per 10. 10 ini karena dia satu angka di belakang koma. Jadi penyebutnya adalah 10. Nah, pembilangnya 2 karena di depan koma adalah bilangan 0. Jadi hanya tersisa angka 2. Sehingga 0,2 menjadi pecahannya adalah 2 per 10. Atau kita sederhanakan lagi anak-anak menjadi 1 per 5. Karena 2 bisa dibagi 2 dan 10 dibagi 2. Ingat ya, menyederhanakan pecahan ya. Pembilang dan penyebutnya kita bagi dengan bilangan yang sama. Nah, anak-anak, sekarang bagaimana caranya kita mengubah 1,25 menjadi pecahan biasa? Nah, anak-anak, perhatikan angka di belakang koma 1,25. Nah, perhatikan, anak-anak menyebutnya tidak boleh 1,25 ya, tetapi membacanya adalah 1,25. Perhatikan angka di belakang koma. Nah, ada 2 angka. Terdapat 2 angka yaitu 2 dan 5. Sehingga penyebutnya nanti adalah 100. Jika tadi 0,2 penyebutnya 10 karena hanya 1 angka di belakang koma. Nah, sekarang 1,25 penyebutnya nanti adalah 100 karena ada 2 angka di belakang koma. Angka di depan koma adalah 1. Maka pembilang pecahannya adalah 125. Nah, 125 kita ambil semua anak-anak karena ini bukan angka 0 di depan koma, jadi kita ambil semua angkanya menjadi 125 atau 125. Sehingga anak-anak 1,25 kita ubah menjadi pecahan biasa yaitu tinggal 125 kita jadikan pembilang dan 100 kita jadikan penyebut. 125 atau 125 per 100. Dan jika masih bisa disederhanakan, anak jangan lupa ya, sederhanakan pecahan ini menjadi bentuk yang paling sederhana sehingga tidak bisa dibagi lagi. Nah, coba 125 per 100 jika disederhanakan berapa ya anak-anak? Coba kalian tulis ya jawaban kalian. Nah, setelah mendengarkan contoh dari Bapak,
Sekarang, bagaimana caramu mengubah 0,35 dan 1,65 menjadi pecahan biasa? Ingat ya, kalian ubah ke pecahan paling sederhana. Bisa anak-anak? Pasti bisa dong. Oke, silakan anak-anak jeda pause video ini untuk mulai mengerjakan ya. Semangat anak-anak. Selanjutnya anak-anak, kita akan belajar tentang pecahan persen. Pecahan persen biasanya dilambangkan dengan tanda persen seperti ini ya, yang artinya per 100. Cara mengubah 25% menjadi pecahan biasa adalah sebagai berikut. Lihat anak-anak, 25% bisa kita ubah menjadi 25 per 100. Ingat, persen adalah per 100. Jadi langsung saja kita tulis 25 per 100. Dan jika dapat disederhanakan, ingat, kita ubah menjadi pecahan paling sederhana. Sehingga 25 per 100 kita sederhanakan, sama-sama bisa dibagi 25. Pembilangnya dibagi 25, 25 dibagi 25, kemudian penyebutnya 100 dibagi 25 sama dengan 1 per 4. Ini adalah bentuk paling sederhana dari 25%. Nah anak-anak, sekarang bagaimana mengubah pecahan biasa menjadi persen? Misalkan ada pecahan 2 per 10, akan kita ubah menjadi persen. Ingat ya anak-anak, caranya adalah kita ubah penyebutnya menjadi 100. 2 per 10. 10 kita kalikan dengan bilangan berapa yang hasilnya 100? Ya, 10 kita kali dengan 10 menjadi 100. Nah, anak-anak masih ingat kan pecahan senilai? Nah, apabila penyebutnya dikalikan 10, maka pembilangnya juga harus kita kali dengan bilangan yang sama. Sehingga 2 per 10, 2 dikali 10 artinya 20. Berarti 2 per 10 jika kita ubah menjadi pecahan per 100 adalah 20 per 100 atau menjadi 20%. Nah, anak-anak, mudah bukan? Pasti kalian bisa. Sekarang, bagaimana caramu mengubah 85% menjadi pecahan biasa dan mengubah 2 per 4 menjadi persen? Nah, coba kalian kerjakan ya. Kalian perhatikan contoh dari Bapak. Semangat anak-anak! Nah anak-anak, dalam lembar kerja peserta didik kalian, coba ya kalian kerjakan soal-soal berikut. Nomor 1, tentukan pecahan tersebut termasuk pecahan murni atau tidak murni. Ada 3 pecahan, 5 per 8, 8 per 6, dan 11 per 3. Tentukan ya pecahannya murni atau tidak murni. Nomor 2, Arif yang bekerja sebagai seorang penjahit memiliki 3 1/3 kain berwarna kuning dan 4 1/8 kain berwarna biru. Bagaimana caramu menuliskan kedua pecahan campuran tersebut ke dalam bentuk pecahan biasa? Nah, coba kalian kerjakan ya. Nomor 3, ibu membeli 0,6 kg gula dan 2,75 kg tepung untuk membuat kue. Nah, bagaimana caramu mengubah pecahan desimal tersebut ke pecahan biasa? Nomor 4, sebuah perusahaan mendapatkan keuntungan penjualan sebesar 18%. Kemudian, pimpinan perusahaan tersebut meminta karyawannya untuk menambah biaya produksi 17/25 dari biaya sebelumnya. Sekarang anak-anak, bagaimana caramu membentuk pecahan sederhana dari 18% dan bentuk persen dari 17/25? Nah anak-anak, silakan ya kerjakan. Setelah kalian kerjakan, jangan lupa kumpul ke Google Classroom kita ya, atau di grup WhatsApp. Bapak tunggu. Anak-anak, rangkuman pelajaran kita hari ini adalah pecahan biasa adalah pecahan yang pembilang dan penyebutnya merupakan bilangan bulat.
Pecahan campuran adalah pecahan yang pembilangnya lebih besar dari penyebutnya. Pecahan desimal adalah pecahan yang nilai penyebutnya 10, 100, 1000, dan seterusnya. Pecahan persen biasanya kita lambangkan dengan tanda persen yang artinya per 100. Setelah mengikuti video pembelajaran kali ini, dapatkah anak-anak menentukan pecahan murni dan tidak murni, mengubah pecahan campuran ke pecahan biasa, dan mengubah pecahan desimal ke pecahan biasa, serta bisakah kalian mengubah pecahan persen ke pecahan biasa? Nah, anak-anak, kita sudah sampai nih di akhir video pembelajaran kita. Bagaimana? Seru kan belajar matematika? Anak-anak, matematika itu sangat menyenangkan, ya. Kalian jangan lupa ya terus berlatih agar kalian mahir. Terutama dalam materi kita kali ini adalah tentang jenis-jenis pecahan. Anak-anak, Bapak tunggu ya kreativitas dan inovasi kalian. Terima kasih telah menonton video pembelajaran Bapak. Bapak mohon maaf ya apabila terdapat kesalahan dalam penyampaian video kita kali ini. Terima kasih dan sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. SD Negeri 011 Balikpapan Tengah is the best.